Nah, makanya musibah kemarin itu, bencana kemarin, di satu sisi memang bencana, tapi di sisi lain sedang mempertontonkan, menelanjangi kerakusan sebagian orang, saudara. Bagaimana itu air ya mengalir dengan deras, dia bawa kayu gelondongan besar-besar. Habis itu ada yang ngomong, oh enggak, itu kayu gelondongan, ya itu kayu-kayu pada tumbang gara-gara hujannya itu sendiri, gara-gara air. Masya Allah, sejak kapan air hujan turun bawa gergaji besi, saudara? Bawa gergaji mesin. Rapi-rapi, potongannya kulitnya udah copot, ranting-rantingnya udah pada copot, rapi, saudara. Nah, jadi yang musibah yang terjadi kemarin sedang mempertontonkan kerakusan sebagian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. معاشر الحبايب المحترمين والأساتذة الأفاضل، نخص منهم الذكر شيخنا وإمامنا سيد الحبيب Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab. Begitu juga segenap para orang tua kita yang hadir di sini. Ada Habib Tahir Al-Hamid, Habibana Zaki Al-Aidrus, Habib Luqman Al-Aidrus, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu pula guru-guru kita, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena padatnya randon pada hari ini dan sangat terbatasnya waktu, maka saya langsung saja masuk ke pembahasan singkat padat. Hari ini saya bahas mafahim yajib an tusahhah, pemahaman yang mesti diluruskan. Cuman bedanya nih hari nggak baca kitab mafahim, tapi konteksnya sama-sama mafahim yajib an tusahhah. Ada pemahaman-pemahaman yang mesti diluruskan. Singkat saja, kita mendengar saat ini saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh sedang mendapatkan musibah bencana. Yang meninggal dunia sudah lebih dari 800 orang, yang hilang masih lebih dari 500 orang. Mudah-mudahan semuanya Allah angkat bala dari negeri kita. Nah, di tengah musibah yang menimpa negeri kita, ada yang bicara begini, itu musibah yang terjadi, banjir besar yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, di Sumatera Barat akibat siklus hujan yang tinggi. Nah, itu didengung-dengungkan terus tuh, itu akibat siklus hujan yang tinggi. Hujan disalahin. Apa benar demikian? Mari kita lihat, saudara. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu pemahaman dibantah sama Al-Quran, saudara. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Shadaqallahul azim. Perhatikan baik-baik nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Jadi kalau ada yang mengatakan ini bencana terjadi gara-gara siklus hujan yang sangat tinggi, apa benar demikian? Kata Allah, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar." Dan Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Bagaimana Allah turunkan air hujan? Biqadar. Biqadar itu presisi, enggak berlebihan, tidak juga kurang. Saya mau tanya, sebab kalau air terlalu kurang, terlalu sedikit, bahaya apa kagak? Bahaya. Air itu sumber kehidupan, kacau kalau nggak ada air. Tapi kalau air terlalu banyak, bahaya apa kagak? Enggak, Allah udah turunin biqadar, sesuai dengan kadarnya. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, dalam tafsir Jalalain misalkan, biqadar ay biqadri hajatikum ilaihi wa lam yunzilhu tufanan. Allah turunin air hujan itu sesuai dengan kadar kebutuhan kalian kepada hujan. Di dalam tafsir Baydawi, di ayat lain, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar ay bitaqdirin yakthuru naf'uhu wa yaqillu dararuhu au bimiqdari ma 'alimna min salahihim.
Allah turunin air hujan itu sesuai dengan kadar kebutuhan, kemaslahatan makhluk hidup, saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Jadi Allah nurunin udah pas, nggak berlebihan, nggak kurang. Ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah lihat air hujan turunnya tublek begitu, tublek. Kayak air terjun. Langsung seperti itu. Ada yang pernah lihat begitu? Nggak ada. Air hujan turunnya merata. Yang namanya air hujan turunnya presisi, Allah udah atur. Alhamdulillah. Dan yang kedua, karakter air hujan itu fa'ansyarna bihi baldatan maita. Karakter air hujan itu fa'ansyarna ay fa'ahyayna bihi baldatan maita. Yang namanya air hujan kata Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan negeri yang mati. Jadi negeri yang mati, negeri yang tandus, yang tadinya nggak bisa tumbuh-tumbuhan, begitu diturunkan hujan oleh Allah, tanahnya jadi subur, akhirnya tumbuhan pun tumbuh. Dari tumbuhan itu manusia bisa makan, hewan pun bisa makan, dan akhirnya hewan pun tumbuh, manusia bisa makan dari hewan, sehingga terciptalah kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Allah mengatakan fa'ansyarna bihi baldatan maita. Yang namanya air hujan itu Allah jadikan untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup, saudara. Perhatiin baik-baik. Untuk menghidupkan negeri yang mati, bukan mematikan yang hidup. Makanya kok sekarang timbul tanda tanya. Allah udah mengatakan air hujan turun sesuai dengan kadarnya, pas, nggak berlebihan. Yang namanya air hujan itu karakternya untuk menghidupkan yang mati, saudara. Kok tahu-tahu sekarang air hujan malah mematikan yang hidup, malah bikin yang hidup jadi mati. Ini berarti ada yang nggak bener nih, saudara. Nggak mungkin, karena Allah udah gariskan sunnatullah, hujan udah pas. Yang namanya hujan itu menghidupkan yang mati, tapi kok bisa sebaliknya jadi mematikan yang hidup? Berarti ada yang masalah. Yang masalah bukan hujannya, tapi yang masalah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena ada manusia yang merusak sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah sudah menjelaskan bahwasanya wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya air itu kata Allah diturunkan dari langit. Allah bikin air itu bisa menetap di bumi, artinya Allah bikin yang namanya bumi itu bisa meresap air. Faskannahu fil ard, itu firman Allah taala, saudara. Makanya Allah ciptakan ada pohon, hutan, supaya begitu air turun itu diserap dengan akar-akar yang ada di hutan. Tapi apa yang terjadi? Manusia dengan ketamakannya, kerakusannya, hutannya digundulin. Gara-gara hutan digundulin, akhirnya air nggak punya penyerapan. Gara-gara air nggak punya penyerapan, itu air tumpah kemana-mana, jadi musibah. Gara-gara ulah manusia. Kira-kira jelas apa kagak? Berarti yang salah airnya apa manusianya? Yang salah hujannya apa orang yang rakus? Yang salah hujannya apa orang yang rakus? Orang yang rakus, saudara. Jadi jangan nyalain air hujannya. Ya memang boleh memanfaatkan hutan, boleh memanfaatkan kayu, boleh. Khalaqalakum fil ardi jami'an. Allah menciptakan yang namanya makhluk hidup ini buat dimanfaatkan, tapi memanfaatkan dengan bijak. Jangan berlebihan, jangan sampai merusak sistem yang ada. La darara wa la dirara. Nggak boleh memanfaatkan sesuatu dengan cara membahayakan diri sendiri dan dengan cara membahayakan orang lain.